Sebelumnya saya sampaikan terima kasih banyak atas waktunya, atas kesempatannya. Mohon maaf bila mengganggu. Di sini saya sebenarnya tidak mau ada niatan atau apa ya, cuma mau penugasan saja, berbagi informasi dengan apa yang sudah saya dapatkan di program guru ini. Kemudian ada tugas kebetulan harus melibatkan Bapak Ibu semua, jadi saya minta waktunya untuk terlibat dalam kolaborasi ini. Jadi saya tidak bisa berbuat banyak tanpa kemudian ada dukungan dari Bapak Ibu. Ya. Di sini saya mau membahas tentang budaya positif. Sebenarnya di lingkungan sekolah kita sudah menerapkan budaya positif, namun kemudian perlu ada penindakan, perlu adanya konsisten, karena kalau budaya positif tidak dilakukan secara konsisten maka dampaknya juga tidak baik ke sekolah kita, utamanya untuk siswa-siswa kita. Kemudian topik yang akan kita bahas di sini Bapak Ibu tentang disiplin positif dan nilai-nilai pendidikan besar institusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan kemudian kualitas, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kemudian ini penjelasannya dari kami. Ini saya tidak merangkumnya secara sendiri karena memang sudah ada modulnya harus disampaikan oleh Bapak Ibu. Ini latar belakangnya budaya positif itu adalah suasana positif ya, yang mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Kemudian kenapa harus kita ada suasana positif? Karena memang untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya, itu harus tercipta dulu suasana yang positif. Kalau suasananya sudah positif, maka kemudian pembelajaran akan dilaksanakan secara kondusif. Kemudian budaya positif di sini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang ada di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Tentunya ini merupakan harapan kita selaku pendidik, karena memang pendidik itu sekarang sudah mulai dituntut untuk menjadi penuntun bagi peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Bapak Ibu guru di sini sekarang itu dalam apa yang saya sudah dapatkan di program guru ini, pendidik tidak diperkenankan untuk memberikan ancaman ataupun hukuman, karena memang kewajiban kita sebagai pendidik itu hanya menuntun kodratnya anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kemudian di sini ada juga disiplin positif, ya, hasil dari budaya positif itu akan menciptakan disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi tidak ada lagi kekerasan dan tidak diperkenankan. Kemudian disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, iming-iming maupun hukuman. Jadi sekali lagi ditekankan di sini Bapak Ibu bahwasanya penerapannya kedisiplinan yang ada di sekolah itu seharusnya tidak disertai dengan penghargaan atau iming-iming maupun hukuman dan ancaman. Karena memang prakteknya belakangan ini kadang kan salah satu teman kita biasanya kan
memberikan penghargaan kepada murid. Kalau tidak terlambat saya beri permen misalnya, itu tidak diperkenankan karena memang seperti itu biasanya menjadi kebiasaan yang buruk belakang. Kemudian dari disiplin positif itu akan melahirkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang kita kenal sekarang yang sedang digaungkan oleh pemerintah itu tentang profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu yang sudah tahu semua, bahkan ini sangat melekat di materi Bapak Ibu semua. Di tiap novel itu biasanya ada profil pelajar Pancasila ya. Di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya global, bergotong royong, mandiri, berjalan budi dan kreatif. Ini semua merupakan nilai-nilai kebajikan yang sekarang sedang digaungkan oleh pemerintah sehingga sekolah yang sedang menerapkan kurikulum merdeka mau tidak mau ada kelima. Kemudian dari disiplin ini kemarin saya sudah membentuk Bapak Ibu memberikan contoh penerapannya di kelas ini kebetulan, gitu ya. Itu bukti nyatanya di situ. Jadi kebetulan saya ngajar, jadi saya membuat keyakinan kelas pada mapel saya, gitu ya, karena memang nanti ini kalaupun boleh dari keyakinan kelas akan menjadi keyakinan sekolah. Kenapa kemudian tidak dibentuk peraturan sekolah? Ya, nanti ada hubungannya kita bahas di belakang. Kemudian dari keyakinan itu memang harus disesuaikan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang ada di materi saya di sini di budaya positif ini ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi dari 5 kebutuhan dasar ini, kalau murid tidak menerima di keluarganya, gitu ya, dasarnya itu nanti akan mencari di sekolah karena memang lingkungan kedua anak-anak itu selain di rumah adalah di sekolah. Jadi kalau 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi di keluarganya atau di rumahnya, maka mencarinya di sekolah. Nah, ini merupakan kewajiban kita harus memenuhi kebutuhan dasar si murid. Kemudian ini tentang teori, kita lanjutkan saja ya Bapak Ibu ya, karena banyak sekali materinya. Ini saya lanjutkan saja. Nah, di sini ini tentang hukuman dan penghargaan, gitu ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau penghargaan, gitu ya, kalau kita memberi penghargaan seperti kalau tidak terlambat nanti saya beri permen, atau kemudian kalau kalian tidak terlambat nanti saya nilainya kasih A misalnya. Nah, itu kira-kira menurut Bapak Ibu semua yang ada di sini dengan adanya penghargaan yang semacam itu kira-kira anak-anak itu efeknya jangka panjang atau jangka pendek? Umum silahkan. Kalau menurut saya penghargaan semacam itu akan berdampak jangka pendek. Artinya siswa tersebut hanya ingin mendapatkan hadiah yang ditawarkan saat itu. Sementara budaya positif yang kita harapkan tentu sesuatu yang melekat kepada siswa sampai jangka panjang. Artinya ada pengawasan atau tidak itu sudah menyatu dengan diri si anak tersebut. Itu kalau menurut saya. Jadi saya sepakat dengan apa yang sudah disampaikan Bu Tina ya. Bapak Ibu guru yang lain bagaimana? Cocok gitu ya. Karena memang pengaruhnya apabila murid itu sering diberi iming-iming atau diberi penghargaan memang cepat gitu ya, cepat perubahannya, tapi itu jangkanya jangka pendek. Yang kita harapkan adalah jangka panjang dan melekat pada diri siswa. Oh gitu ya Bapak. Masalahnya ditakutkan nanti ke belakang guru yang bersangkutan yang memberi hadiah itu nggak ada gitu.
Ya baik Bapak. Saya lanjutkan ya Bapak ya. Kasih video ini udah kacau. Nah, sekarang di sini juga ada materi tentang restitusi Bapak Ibu ya. Di sini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya. Jadi kemarin Bapak Ibu dalam modul 1.4 ini juga saya melibatkan siswa untuk praktek demonstrasi. Jadi setiap kesalahan yang dibuat siswa itu kita mencari solusinya bersama, bukan kemudian memberi hukuman ataupun ancaman. Jadi memang pendidikan pada saat ini memang tidak memberlakukan ancaman ataupun hukuman. Karena memang kodratnya kita sebagai pendidik itu menuntun kodratnya anak, baik itu dari kodrat anak maupun kodrat agama, tidak berubah. Sedangkan anak yang datang ke sekolah itu tidak ada bekal sebenarnya. Kita tugasnya memang meluruskan saja. Boleh, silakan Bu, sambil lalu. Terkait dengan barusan ya kodrat alam sama kodrat zaman. Kemarin itu saya dapat kasus yang unik, di mana salah satu siswa saya itu melakukan sebuah pelanggaran di saat jam sekolah. Mereka keluar sekolah dan beberapa orang ke pantai. Kemudian dari sekian siswa ada 2 siswa milik saya, dalam artian siswa asuh saya gitu. Nah, salah satu dari 2 itu menghadap ke saya seperti biasa. Saya hanya menanyakan apa alasannya sebenarnya itu. Kemudian terus di benak saya bahwa apa yang dilakukan siswa ini tetap sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Artinya saya sebagai pihak dari sekolah merasa perlu memberitahu orang tuanya. Ya, saya sampaikan kepada siswa tersebut bahwa setiap perbuatan yang kau lakukan pasti mengandung konsekuensi, dan salah satu konsekuensinya nak, dengan sangat ini saya sampaikan, saya perlu mendatangkan orang tuamu ke sekolah. Walau bagaimanapun juga harus ada komunikasi saya dengan pihak orang tua. Apakah tindakan saya itu masuk sebagai sebuah ancaman? Pastinya anak-anak merasa tidak nyaman kan dengan orang tuanya dipanggil seperti itu. Tapi di sisi lain saya merasa bahwa itu perlu. Saya walaupun di situ nanti isinya saya hanya sekedar berkomunikasi bahwa putrinya atau putranya pernah melakukan tindakan tersebut, jadi mohon kerjasamanya. Tapi saya yakin di siswa itu akan ada rasa tidak nyaman kan. Apakah itu masuk sekali lagi kategori saya ancaman seperti itu, atau perilaku yang paling tidak menyenangkan bagi siswa gitu. Nanti di belakang ada pembahasan tentang posisi kontrol guru. Jadi nanti lebih pasnya di situ ya mungkin ya. Karena memang apakah menurut kita itu sebuah ancaman atau cuma nakut-nakuti atau gimana, nanti kita bahas di posisi kontrol seorang. Ada sendiri nanti materinya. Jadi kepo ya. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Mana ya? Ini jadikan kelas. Ini video saya kemarin. Video saya. Ini pembuatan apa ya namanya ya? Pembuatan jadikan kelas yang tadi menghasilkan gambar yang di depan ini. Saya nggak tayangkan soalnya biar waktunya nggak ada adegannya sih biasa-biasa saja Bapak Ibu. Tapi memang saya lewati aja gitu ya. Nah, sini. Jadi saya kemarin dalam pembuatan keyakinan kelas ini nantinya memang menjadi lingkungan positif. Jadi
menjadi budaya positif baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian begini, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita di OSIS atau di tim kedisiplinan biasanya ada poin gitu kan ya. Kalau nggak pakai seragam poinnya segini gitu ya. Sehingga kemudian kebanyakan dari siswa kita itu biasanya kan cuma poinnya nggak nyampe target gitu. Akhirnya apa ya, kesempatan untuk mengulangi kesalahan itu kok kayaknya ada gitu. Karena memang iya masih belum parah gitu kan Bapak Ibu gitu ya. Nah ini di sini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua gitu kan ya. Ini sama halnya dengan itu. Ketika siswa kita belum nyampe poinnya, poin yang ditetapkan harus berapa gitu kan. Kadang siswa kan saya masih jauh dari kategori apa ya, ketidakamanannya itu masih jauh gitu. Misal tidak pakai kaos kaki atau tidak pakai seragam lengkap dengan capnya masih di poin 4. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu guru di sini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Kenapa ya Bapak Ibu? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti latihan? Kira-kira menurut Bapak Ibu itu apa? Dia dapat honor. Berarti ini yang pertanyaan ketiga. Bu lihat. Jangan terlalu dekat. Jadi kalau menurut saya kenapa ada peraturan seperti itu, saya lebih menangkap dari substansi yang ada di aturan itu. Seperti kembali kepada si pelaksana. Seperti kita pakai helm itu memang aturan gitu. Tapi manfaatnya yang dirasa oleh si pelaksana aturan itu. Kemudian apa itu tadi, mencuci tangan, masker gitu. Karena memang di situ ada situasi seperti COVID gitu. Masker itu seakan-akan menjadi pelindung gitu. Itu sih menurut saya. Artinya di situ kita melakukan hal itu meskipun tanpa ada aturan, kita jadi tergerak sendiri. Berarti Bapak Ibu sudah tergerak untuk melakukan budaya positif. Kenapa saya? Oke, kemudian ini pengertiannya ya Bapak Ibu ya. Jadi bedakan antara peraturan dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu sebuah sikap yang terkumpul karena terbukanya perasaan, keinginan, ketidakinginan dalam diri seseorang. Kalau peraturan itu sebuah perangkat yang berisi sejumlah aturan untuk mengatur dan mengikat seseorang. Jadi kalau sudah sadar dari dalam dirinya, itu sudah bukan peraturan lagi, tapi ya. Ya. Ada yang tadi yang sebelumnya ini, Ya. tadi ada juga sempat menyampaikan kapan siswa itu mencapai titik dikatakan harus panggilan orang tua, gitu. Kapan siswa itu nanti harus di drop out dan sebagainya. Sampai sekarang pun mohon maaf saya nggak tahu. SMK Tanggulangan tatanan pensekoran kayak itu belum ada. Ya. Belum terpampang minimal dalam ada tapi kita nggak tahu gitu ya Pak ya. Ada di tiap kelas itu seharusnya ada. Dan itu bukan cuma pencatatan yang negatif, tapi yang positif pun harus tercatat. Ya. Nah, ketika ada poin reward siswa itu tercatat positif, maka apa yang harus kita kasihkan di sekolah? Itu harus seimbang. Jangan yang dipampangkan adalah hanya skor negatif, tapi juga ada skor yang ketika anak menjadi petugas upacara terhadap sekolah, itu harus terpampang dalam kelas. Iya. Nah, sebelum terjadinya seperti itu, maka kita juga harus punya peran semuanya, bukan cuma wali kelas. Tiba-tiba ketika ada kelas kosong, wali kelas ada apa? Wali kelas. Tapi kita juga harus melihat semuanya. Ada beberapa siswa itu yang tidak suka sama guru tersebut. Ya.
tidak adanya statement untuk membangun. Tiba-tiba langsung diskriminasi di situ. Itu yang tidak suka, itu beban loh, terutama siswa itu kalau sudah ada pendekatan sama wali kelas, itu pasti ada hubungannya sama wali kelas. Nggak mungkin ada sama hal tersebut. Jadi wali kelas menampung dan kita juga menyampaikan. Ya tanya sekolah atau sama sok. Inilah yang apa ya, tidak adanya dari atas ke bawah tersusun saling mengayomi, dari saling menjaga dan juga saling memerintahkan kepada siswa. Enak baliknya dimasukkan. Ada yang satunya ketemu tolak seperti anak-anak lanjut. Ini yang menjadi tolak apa ya, ukurnya kapan kita harus mungkin itu Bu. Ya, karena begini memang Bapak Ibu, untuk menciptakan budaya positif yang memang betul-betul konsisten, itu memang harus ada kolaborasi dari semua warga sekolah, baik itu murid, guru, kemudian pihak-pihak yang terkait di dalam sekolah seperti tugas kebersihan, tugas keamanan sekolah, kemudian bahkan wali murid. Jadi kalau hanya guru atau wali kelas saja yang langsung terjun ke anaknya, ke si anak si murid, itu tidak akan bisa kalau tidak ada kolaborasi kerjasama dari berbagai pihak yang terlibat di dalam. Memang betul Bapak Syahid ya. Kenapa kemudian rasa-rasanya itu setiap ada hal yang negatif, yuk wali kelas, yuk wali kelas. B-nya siapa? Gitu kan ya. Kok tidak melibatkan kemudian ini yang harus bertanggung jawab yang seharusnya siapa gitu kan ya. Nah, ya mungkin mudah-mudahan gitu ya Bapak Ibu ya. Mari kalau kita mau menciptakan budaya positif yang memang betul-betul konsisten, memang kita harus bekerja sama Bapak Ibu. Tidak kemudian tugasnya misal ada kesalahan ataupun pelanggaran yang ada di kelas seperti ini ya bahasanya ya. Itu harus bahasa jaga, tapi semua guru yang terlibat di dalamnya harus betul-betul bekerja sama untuk menyelesaikan pelanggaran. Baik Ibu, itu ya apa ya, juga dari saya juga. Tapi kalau bisa di sini mohon maaf di forum ini ya. Ayo kita mulai dari diri sendiri dulu. Yang pertama adalah jangan sampai terlambat. Yang kedua, masuk ke kelas pun juga jangan sampai terlambat. Kalau sudah waktunya kan udah masuk gitu ya Pak ya. Karena saya juga bukan satu kali dua kali tanya sama siswa, kenapa kamu terlambat? Gurunya terlambat Pak. Itu yang jadi permasalahan. Dan cara kita mengajar tidak sama dengan yang zaman dulu. Sekarang perkembangannya beda, anak-anak tidak usah diajarin, mereka juga sudah. Tidak usah belajar materi aja, proyek aja lah semuanya. Kasih aja proyek mereka biar kerja. Mungkin itu Bu, kita mulai dari diri kita, jangan sampai terlambat dulu. Terus kita juga masuk ke kelas jangan sampai terlambat. Kalau kita pengen membangun segi positif tadi itu, mungkin itu. Mungkin nanti di rapat selanjutnya, rapat besar dengan Bapak Ibu Dewan Guru yang lain, mungkin bisa digaungkan ya Bapak Ibu ya. Karena kalau cuma saya saja yang menjelaskan tanpa ada kolaborasi gitu ya, peninggalan dari anda semua yang ada di sini, tidak mungkin bisa berjalan secara efektif. Jadi harus ada kolaborasi dukungan gitu ya, kerjasama. Karena ada kita mau melaksanakan itu tapi tidak didukung dengan rekan sejawat kita, susah juga siswa tidak mendukung juga, siswa juga ya pokoknya semuanya yang terlibat harus bekerja sama di situ gitu ya. Oke, saya lanjutkan biar nggak terlalu lama. Mungkin bisa di-share aja Bu, nanti bisa di KBR. Ini Bapak Ibu Guru, saya lihat semangat sekali untuk menciptakan budaya positif. Ini suara dari BK ya, yang langsung terlibat langsung dengan murid. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin menurut Bapak Ibu untuk garis yang pertama ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan mengangkat lagi karena dalam bahasa sekolah gitu ya.
Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat gitu ya. Kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi. Kadang ada orang guru yang kelihatan siswanya terlambat. Kamu saya beri tugas gitu. Bahasanya tugas gitu bukan hukuman. Saya beri tugas kamu mencatat 100 kali ya kalimatnya ini yang dituliskan ke saya. Desa-desa waktu saya konsisten. Menurut Bapak Ibu guru ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ini tadi menelitikan lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga hukuman. Murid diminta untuk menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Ini pinter-pinter semua Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Karena datanya ini sudah Ibu share, jadi kita bisa belajar tadi subuh. Kalau gitu ya. Intinya itu konsekuensi. Konsekuensi yang itu ya. Oke. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Oh itu hukuman itu. Hukuman ya. Ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ buka. Itu konsekuensi Bu, karena biar dia itu pemanasan. Oke, benar tidaknya dibuktikan di sini Bapak Ibu. Berarti ya kan? Oh iya iya. Konsekuensi ya. Ini gimana? Sebentar saya baca kalimatnya. Ini jadi mana hukuman, mana konsekuensi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Rugi rumah sakit itu masih IQ di atas rata-rata. kita bisa gunakan untuk yang hukuman, tapi kita digunakan untuk memberikan konsekuensi saja. Setelah itu, ini ya, nanti saya share katanya Pak saya minta di saya di share saja. Sudah Bu. Jadi kita bisa belajar. Baik, gitu ya Pak. Saya cuma Pak Sahir. Mulai satu ke atas. Iya. Saya mau menjawab tadi yang punya nyambung pihak masih bentar ya Bu ya. Ini masih itu ya. ya masih kebutuhan dasarnya yang tadi itu. Ini Bu. Ini ya. Di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru ya. Di sini memang suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi. Posisi kontrolnya itu ada yang mendukung, kemudian yang kedua ada membuat rasa bersalah. Jadi biasanya nanti itu kalimatnya itu negatif tapi halus. Kemudian ada yang posisi kontrolnya sebagai teman. Ada yang sebagai pemantau dan yang terakhir ada yang sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu guru yang ada di sini, kira-kira yang paling baik posisi kontrol yang mana yang harus kita terapkan di dalam lingkungan sekolah? Semuanya ya. Tidak berpacu kepada satu saja ya. Semuanya ya. Karena kalau kita menjadi posisi kontrol guru yang sebagai teman, kadang kita tidak bisa memberikan semua yang apa diinginkan oleh guru. Harus kontrol jadinya Mas. Iya. Kemudian kalau jadi pemantau saja juga gak baik juga. Catatan saya banyak, tapi tugas itu dari kepala sekolah. Mantau itu baik. Pemantau berarti ngomongin ya. Maaf ya teman-teman. Iya. Nah, Saya tidak berdaya dengan itu. menurut modul ini Bapak Ibu guru, ini yang paling tepat adalah posisi yang terakhir sebagai manajer. Jadi dia bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau juga bisa memberikan solusi. Karena mengatur semua keadaan siswa dan memberikan yang mana, gitu, rasa kenyamanan. Solusinya itu dicari bersama. Itu yang Karena semuanya pengen jadi manajer Bu. Ada. gitu ya. Ini yang manajer ya. Ini dampaknya kalau menghukum muridnya marah gitu ya. Kemudian mendendam dan
kemudian juga ada yang sebagai teman, ada positifnya, ada juga negatifnya. Kemudian sebagai pemantau, yang ini dampaknya seperti ini. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian yang kelima, ini Bapak Ibu guru, dampaknya ini. Murid akan merasa terbimbing untuk dapat mengatur dirinya, karena memang solusinya itu dicari secara bersama antara si guru dengan si murid. Kemudian ini contoh-contoh Bapak Ibu ya, identitas keberhasilannya seperti apa, itu cuma contoh saja. Selanjutnya, poin penting tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi sebagai manajer, di mana di posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi di modul ini sebaiknya kita menjadikan diri guru sebagai posisi kontrol manager, karena di posisi kontrol manager ini ada semuanya, ada sebagai pemantau juga ada, sebagai teman juga ada, juga memberikan solusi atas kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa. Oke, dari pemulihan. Jadi saya merasa kesulitan sih sebenarnya. Di sisi lain kita tahu bahwa kita tidak boleh menggunakan kekerasan. Tapi di sisi lain kadang siswa kita itu memang, mohon maaf ya, kalau saya agak memang sering menguji stabilitas emosi kita sih ya. Yang saya khawatirkan itu kadang-kadang begini, jangan karena saya ingin berpegang teguh kepada budaya positif, saya seperti kehilangan istilahnya fungsi saya terhadap pendampingan siswa. Jadi saya berpikir memang ini perlu pemikiran bersama, kesadaran bersama untuk bagaimana kita menyikapi segala situasi, karena kadang-kadang mohon maaf juga BK atau wali kelas sudah sudah berusaha untuk ini, untuk menciptakan budaya yang nyaman itu tadi, kadang-kadang ketidakseragaman dari beberapa guru yang bisa justru menjadi trigger adanya permasalahan sebelumnya. Sekarang kan kami menyusun sebuah istana kasih, kemudian ada ombak gitu, kayak nggak pernah selesai gitu. Berarti itu karena memang tidak ada dukungan kolaborasi, makanya kita di sini itu harus ada kolaborasi semua pihak yang terlibat. Jadi kok kayaknya belum pihak aja yang punya peran di situ, misal ya Bu ya, contoh ada kasus BK aja yang harus menyelesaikan, atau kemudian ini kerjasamanya antara wali kelas sama BK harus selesai. Guru yang lain kok kayaknya tidak ada rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan itu gitu ya. Nah berarti di situ tidak ada kolaborasi yang efektif di sekolah kita. Nah itu kembali lagi ke masing-masing. Harusnya kita memang sadar betul, mari murid kita adalah anak kita semuanya. Kalau kita berhasil, maka dari luar penilaiannya tidak usah disuruh harus bernilai baik juga. Jadi orang lain yang akan menilai pekerjaan kita. Kalau semisal hanya ada beberapa guru dan kemudian yang lain tenang-tenang saja, tidak ada respon, tidak ada tanggung jawab apa harus bisa menyelesaikan atau enggak gitu ya. Berarti emang betul suasananya belum positif di sini. Ya, betul ya Bu ya. Iya, saya berharap begitu sih Bu. Tadi di awal kan ada itu ya, budaya positif salah satunya adalah siswa berpikir kritis, ya kan, kemudian punya rasa hormat, punya rasa tanggung jawab. Saya kira di usia remaja itu semuanya kritis Bu. Anak-anak kita itu kritis.
salah satu kasus temuan lah, kalau maksud kayaknya terlalu identik ekstrim atau kriminal gitu ya. Katakanlah temuan siswa saya sering disoroti, sering tidak ada di kelas. Jadi saya ajak ngobrol, why gitu ya. Walaupun sebenarnya kata kenapa itu tidak bagus juga gitu. Akhirnya timbullah kejujuran dari siswa. Ya siapa bu yang mau menunggu? Semacam itu. Berarti kan sebenarnya perilaku teratur, perilaku rasa tanggung jawab itu juga kadang salah dari guru itu sendiri kan gitu. Seakan-akan siswa harus menunjukkan etika terbaiknya, sementara saya loh guru yang harus kalian hormati semacam itu. Seakan-akan menjadi teman guru sendiri seperti itu seakan-akan. Padahal saya bingung bu, di sisi lain saya harus menerima keadaan siswa saya yang menjadi seperti itu, mereka harus dalam tanda kutip dipuaskan kan. Tapi di sisi lain saya memiliki loyalitas sebagai partner kerja dengan teman-teman guru lain yang harus tetap menjaga posisi terhormatnya sebagai seorang guru gitu. Jujur saja saat itu saya merasa ya apa kalau seperti ini tidak akan ada titik temunya kan seperti itu. Yang ada malah saya nanti capek batin gitu. Padahal saat itu saya tidak perlu merasa capek batin kan gitu. Akhirnya saya berpikir begini, fokus saya terhadap peserta didik. Saya seperti itu. Sebisa mungkin saya memang melindungi kehormatan dari teman guru saya, tapi dengan segala kekurangan saya ya mohon maaf kalau mungkin dalam menyikapi kekritisan siswa tadi, rasa hormat siswa dan rasa tanggung jawab siswa mungkin ada sesuatu yang tidak pas pada akhirnya. Jadi memang benar seperti kata Bu Mois tadi, rasa tanggung jawab itu sebenarnya tuntutannya tidak hanya ke siswa, tapi ke guru itu sendiri. Nanti kepada masing-masing diri kita. Iya, apalagi kayak saya Bu sebagai kita mendapat tugas tambahan untuk mencatat, mohon maaf guru yang tidak datang tepat waktu atau tidak datang di kelas itu bagi saya beban sebenarnya. Ya bisa saja terjebak saling, bisa saja terjebak saling ngadu mengadu kan. Padahal apa yang saya lakukan itu hanya sebatas sebuah tugas yang seperti itu. Iya, tetapi setiap orang kan pada akhirnya merasa diawasi ya, diawasi. Tidak ada kebebasan gitu ya. Iya, akhirnya direpet-repet ke tugas masing-masing Bu. Seakan-akan saya mencari kesalahan teman guru, akhirnya teman guru yang pernah saya catat juga nyari kesalahan saya gitu. Berarti begini Bapak Ibu ya, memang harus ada komunikasi yang efektif dari atasan ke kita dengan guru. Dia nanti pengibarannya, penerapannya ke siswa itu enak gitu ya. Jadi guru itu sudah sadar gitu ya, kalau tugasnya sudah ada jam belajar ya sudah datang ke kelas gitu ya. Atau kemudian mau meninggalkan murid itu ketika waktunya ngajar kok nggak enak gitu kan ya. Jadi hal-hal demikian nanti kita ciptakan secara bersama-sama gitu ya. Tidak harus menunggu dari panggilan manggil dulu baru saya nanti mau perbaiki diri gitu ya. Atau kemudian kalau baru gak digaji baru saya mau rajin gitu ya. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi ya betul. Ya, yang seharusnya yang begitu Pak gitu ya. Iya. Makanya harusnya memang dari diri sendiri. Atau kemudian begini, kadang ada orang yang sudah mulai melakukan hal-hal baik dirasani gitu ya. Sosok jadi apa itu ya, jadi apa gitu. Jadi yang seperti itu mari kita ciptakan sebaik mungkin agar tidak ada ketidaknyamanan antar teman gitu ya, itu ya, saling mengingatkan, saling bekerja sama, saling berkolaborasi menciptakan budaya positif agar nantinya siswa kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, itu ya, yang sesuai dengan profil belajar. Mungkin hanya itu. Barangkali ada yang mau disampaikan dari Bapak Ibu yang lain tentang budaya positif ini.
Ya, positifkanlah budaya kita. Karena memang saya secara pribadi itu memang mengharapkan kesadaran untuk melaksanakan apa itu, tidak hanya mohon maaf kesannya terlalu berteori kan seperti itu kesannya, tetapi teori itu kan menjadi rujukan kan semacam itu untuk perilaku kita lebih teratur, lebih terarah sehingga tidak ada kasus yang seharusnya bisa kita hindari, tapi karena kita tidak berpegang kepada teori yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, karena akhirnya melakukan hal-hal di luar itu kan gitu. Apalagi ini kalau disangkut pautkan dengan sekolah ramah anak semacam itu, apalagi ini kaitannya jangan ada kekerasan, sebesar apapun kesalahan anak itu kan kita tidak menjadi polisi kan seperti itu. Jadi saya berharap memang benar-benar sebuah kesadaran bahwa kita fungsinya adalah sebagai pendidik. Kalau memang melihat sesuatu salah, ya bagaimana kita membimbing mereka sadar dengan kesalahan. Dan saya yakin semua kita pasti sadar bahwa untuk menghadirkan siswa yang sadar dengan kesalahannya itu bukan instan. Tidak instan artinya ada si A mungkin dinasehati langsung sembuh, tetapi ada si B bisa jadi dinasehati berkali-kali sampai mungkin capek, siapin beli ke bengkel pengiran merosak hanya lisan dia seperti itu kan, itu kan karena saking capeknya sebenarnya gitu. Jadi saya memang benar-benar berharap apa ya istilahnya titik temu kesadaran bersama gitu. Artinya apa yang mau disampaikan ini tidak berhenti sekedar dari tugas ini gitu. Saya berharap memang benar-benar mengimbas kepada perilaku kita untuk selanjutnya. Karena saya prihatin Bu, sampai-sampai karena hal-hal semacam ini yang tidak teratur tadi, yang tidak dibicarakan secara keseluruhan dengan kesadaran keseluruhan itu, kesannya head to head gitu. Jadi saya kayak melawan siapa gitu ya. Katakanlah saya diberi tupoksi saya BK itu kan mendampingi anak memenuhi tumbuh kembangnya sesuai dengan tugas perkembangannya. Tapi dengan adanya tugas saya mencatat, hingga akhirnya ada guru lain yang merasa berhak melaporkan pekerjaan saya seperti itu. Bagi saya sangat memprihatinkan. Oh, saya jadi bagian kortik padahal itu bukan bidang saya gitu. Nah yang dikortiki malah teman guru, saya katakan seperti itu. Bagi saya benar-benar berharap ada sebuah solusi gitu. Dari buku tampil ini memang benar, saya berharap ini benar-benar tidak berhenti sampai di sini. Baik, mudah-mudahan ada kerjasama lagi gitu ya. Jadi saling mengingatkan Bapak Ibu. Barangkali nanti belakang juga saya yang teledor gitu ya. Ya apa sih teledor gitu, nggak salah gitu nggak apa-apa. Jadi saling mengingatkan karena manusia kadang kalau sudah ada di posisi ini akan lengah sedikit gitu ya. Nah itu harus ada kerjasama, ada apa ya peringatan juga dari Bapak Ibu. Jadi siapapun itu yang nanti kalau kita saya menanggapi dari Bapak Ibu yang ada di sini, kita sangat menginginkan adanya budaya positif di sekolah kita, agar adanya perubahan siswa gitu ya. Nah, nanti mungkin saya lanjutkan Bapak Ibu ya, karena memang ini tugasnya tidak sampai di sini, akan ada beberapa lagi pertemuan gitu ya. Mudah-mudahan memang apa yang kita inginkan, yang kita harapkan untuk siswa kita ini memang betul-betul dapat kita laksanakan, dapat kita upayakan secara bersama, karena kalau hanya satu dua orang tidak mungkin, hanya bebas saja yang kerja juga tidak mungkin, tim kedisiplinan saja juga tidak mungkin. Harus ada kerjasama, kolaborasi semua pihak, lagi-lagi semua pihak warga sekolah yang terlibat di dalamnya. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Karena saya juga sekaligus menjadi moderator. Ya Bapak Ibu. Semuanya menginginkan dan berharap bisa bekerja sama. Tapi perlu kita ingat juga, kalau berharap pada manusia kita akan termasuk kecewa. Jadi mari kita berharap saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi kesadaran terhadap individu masing-masing. Kita sadar terhadap diri kita sendiri juga.
semoga sadar. Itu dari Pak Iqbal juga ya Pak. Ya. Bagus begitu. Ya, monggo Pak masuk. Bahwa untuk pendidikan dan budaya yang positif dan keyakinan yang seperti yang kita mau. Jadi saya kira tetap kita awali dengan harus ada aturan. Jadi harus ada aturan yang mengikat terhadap guru ataupun mengikat kepada siswa. Jadi tanpa adanya aturan yang mengikat kepada siswa untuk ujung-ujungnya menjadi budaya positif dan keyakinan tidak mungkin. Karena apa? Kita ini kan manusia itu kan selalu ada nafsu dan seterusnya kan gitu. Jadi tidak mungkin. Jadi karena itu tetap harus ada aturan. Jadi tidak ada misalnya di dalam agama saja itu kan ada orang yang ingin surga, tetapi kan ada orang yang langsung masuk ke surga, dimasukkan oleh Allah. Ya sama seperti itu. Jadi sehingga di situ ada Al-Quran sebagai Al-Quran itu sebagai penuntun. Jadi aturan yang ada di sekolah itu sebenarnya sebagai penuntun untuk menuju suatu keyakinan tadi. Baik, terima kasih ya. Sangat banyak sekali ya yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Jadi kita datang ke sekolah tidak hanya sekedar duduk di ruang guru kemudian ke kelas dengan jadwal yang sudah diatur, tidak, tetapi banyak sekali yang harus kita selesaikan, yang harus kita terapkan pada kesempatan kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin dirasa cukup. Ada yang lain? Cukup ya. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu guru sudah berkenan waktunya ya, menyempatkan waktunya untuk mengikuti pembahasan ini. Saya harapkan juga tidak berhenti di sini ya upaya-upaya kita. Mohon kerjasamanya, mohon kolaborasinya untuk menjadikan murid kita yang betul-betul menjadi jiwa yang mandiri ya, bertanggung jawab, selalu berpihak ke hal-hal yang baik. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang benar itu memang dari Allah adanya, kalau ada yang kesalahan memang adanya dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.